Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat datang di kebaktian pendalaman Alkitab. Ya. Kita akan mulai ibadah kita dengan satu lagu, Di Hadapan Hadirat-Mu. Hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Dari atas. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Sekali lagi dari atas. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Refren. Sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami Tuhan sampai tempat ini. Seberapa kami yang hadir sekarang ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mau memberkati kami, Engkau mau hadir di sini Tuhan. Tuhan menyertai kami dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Engkau membuka firman bagi kami supaya kami bisa belajar akan firman-Mu, supaya kami hari demi hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, Bimbinglah Daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus.
sesaji jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dari atas. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Sekali lagi dari atas. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Selanjutnya saya serahkan pada Bung Hari. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti dalam pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, tanpa pribadi daripada Engkau, kami akan terjatuh, tidak bangun-bangun lagi, kami terhilang, bahkan tersesat, bahkan juga sampai binasa kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak bisa tanpa Engkau dalam mengarungi dunia ini Tuhan. Kami memerlukan pribadi daripada Engkau. Pribadi daripada Engkau wujudnya adalah firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu pada petang sore hari ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami sekalian Tuhan, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang suci, mulai dari hamba-Mu, untuk kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan dengan murni, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah sungguh-sungguh firman-Mu adalah jawaban atas kehidupan kami.
Demikian pula juga kami yang duduk mendengar firman ini, juga yang menyaksikan live streaming di rumah-rumah, di rumah sakit, dimanapun kami berada, yang juga menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang sama pula, untuk kami mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, bahkan kami juga mampu untuk mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sungguh nyata saat ini firman dan urapan Roh Kudus merupakan kedua tangan yang Tuhan ulurkan kepada kami untuk menjangkau jiwa-jiwa kami yang masih jauh daripada Engkau Tuhan, supaya kami selalu berada di dalam pelukan kehangatan cinta kasih-Mu, juga mengangkat kehidupan kami dari ketenggelaman dosa-dosa kami, supaya kami angkat Engkau tinggi sama seperti Engkau tinggi Tuhan. Bahkan juga tangan-Mu mampu untuk menjamah setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, bahkan sampai sewaktu-waktu kami dapat disempurnakan sama seperti Engkau sempurna, sehingga juga kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Kami menyambut kedua uluran tangan-Mu. Oh Tuhan, kami menyembah Engkau, menyerahkan seluruh hidup kami, bahkan sampai detak jantung kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau yang memberikan kepastian bagi kami untuk hidup sekarang ini, masa depan yang indah, bahkan sampai kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang tidak mengganggu saat firman-Mu disampaikan, yaitu lewat kuasa roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan dia. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih bersama-sama mempelajari di dalam Alkitab, di Injil Matius pasal 5 ayat 33 sampai yang ke-37. Ini masih saya menyampaikan tentang jangan bersumpah palsu. Jadi Tuhan masih tekankan kepada saya untuk saya bisa menyampaikan, karena memang ini saya masih belum selesai menyampaikan tentang sumpah palsu ini. Jadi masih ada satu lagi yang kita akan sama-sama mempelajari. Nah, saya menyampaikan hal ini tidak kepada orang di luar atau di luar umat Kristen, tetapi firman ini disampaikan kepada khususnya kalangan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba-hamba Tuhan sekalipun seperti saya juga. Ini perlu disampaikan. Dan hal ini kenapa perlu disampaikan kepada anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, karena memang ini adalah satu hal yang ditekankan oleh Tuhan tentang pengajarannya, jangan kita bersumpah palsu. Nah, kalau terjadi sumpah palsu, kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, sampai hamba Tuhan kok bisa sampai bersumpah palsu itu? Nah, jawabannya sudah dua yang kemarin kita sudah sama-sama mempelajari. Yang pertama, karena anak Tuhan, pelayan Tuhan, atau sampai hamba-hamba Tuhan tidak ada kebenaran di dalam kehidupannya. Siapa kebenaran? Itulah yang tadi saya sebutkan, pribadi Yesus adalah pribadi firman itu sendiri. Jadi kalau tidak ada kebenaran, ya otomatis apa yang kita ucapkan, baik itu ucapan secara biasa atau sumpah pun juga ya seperti perkataan biasa. Karena memang ya itu tadi, tidak ada kebenaran, tidak ada pribadi firman dalam kehidupannya. Apa kebenaran? Yaitu tadi yang saya katakan, kebenaran itu adalah firman itu sendiri. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kebenaran ini itu menunjuk kepada firman itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan bisa sampai bersumpah palsu? Ini dikaitkan dengan yang sudah saya sampaikan beberapa Rabu yang lalu, dikaitkan dengan tentang perceraian. Itu di dalam Matius pasal yang 5 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32. Nah, kenapa sampai bisa bersumpah palsu? Ya, di dalam Matius 19 disebutkan kemarin, seperti ahli-ahli Taurat, loh, kalau begitu kenapa Musa mengizinkan surat cerai? Jawabnya Tuhan Yesus, karena ketegaran hatimu.
Karena ini yang menyebabkan sampai terjadi sumpah palsu. Kenapa saya katakan bisa sampai bersumpah palsu? Lah karena waktu mereka menikah di dalam gereja, mereka sudah mengucapkan sumpah, merupakan janji atas nama Tuhan. Seorang hamba Tuhan menyampaikan apakah suami bersedia untuk menerima istri dengan apa adanya, dengan suka duka. Wah, mereka katakan bersedia. Itu mereka ucapkan sumpah itu di hadapan Tuhan dan juga disaksikan oleh jemaat. Nah, kenapa sampai bisa terjadi perceraian? Ya kembali lagi seperti tadi saya sampaikan. Karena ketegaran hatimu sama dengan kekerasan hatimu sama dengan orang yang tegar tengkuk. Ingat, saya sudah sampaikan hal ini. Karena tujuan semula Tuhan menciptakan nikah ini supaya bersuasana firdaus. Karena nikah dulu diciptakan Tuhan mula-mula bukan di mana tapi di dalam firdaus. Nah, ini tujuan Tuhan. Supaya nikah itu bersuasana kebahagiaan. Itu mula-mula Tuhan menciptakan. Tapi karena manusia ini keras hati, tegar tengkuk, makanya terjadi perceraian. Makanya Tuhan ingat kembali, diingatkan kembali. Seharusnya sejak semula tidak demikian, makanya harus kembali ke mula-mula dulu itu. Kembali di dalam Alkitab. Karena Alkitab mengajarkan yaitu tadi, di dalam pernikahan Tuhan sudah menciptakan di dalam firdaus. Makanya pegang sumpah itu. Itu di dalam ayat yang ke-32 kemarin. Pegang sumpahmu itu. Apa yang sudah kau ucapkan, pegang itu apapun yang terjadi. Karena apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Nah, itu yang Tuhan ajarkan. Jadi Bapak Ibu sekalipun itu habit sekalipun sudah dikatakan, oh kalau habit, sekalipun itu habit. Karena Tuhan mengajarkan seperti itu, kasih setia Tuhan, sekalipun manusia tidak setia, tapi Tuhan tidak bisa menyangkal kesetiaannya. Dia tetap setia. Bahkan apa yang dia katakan dulu, ikrarkan, saya bersumpah demi namaku, aku tidak akan membinasakan Israel. Betul. Bagaimana kalau saudara baca tentang Israel ini, digambarkan seperti Ohula dan Oholiab. Seperti Israel itu ya, mereka sejak masa mudanya, waduh tidak setia. Bahkan waduh, ini sudah menjadi habit ini. Tetapi kita ingat apa yang dulu sudah diucapkan oleh Allah. Bangsa Israel tidak dibinasakan. Bahkan sampai sekarang Tuhan masih penuh dengan kasih setia kepada bangsa Israel. Ini yang harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh tentang menghadapi perceraian ini. Supaya Tuhan ingatkan kembali, ayo kembali lagi kepada mula-mula. Tidak sedemikian, mulanya tidak sedemikian. Makanya kembali ke mula-mula, nikah yang mula-mula. Supaya apa sekali lagi, sekalipun kita masih di dalam dunia ini, tetapi nikah kita bersuasana surga, bersuasana kebahagiaan. Sekalipun saya katakan rumah kita sederhana barangkali, cuma beralaskan, kalau dalam lagu, saya ingat lagunya God Bless, gitu ya. Walaupun beratapkan langit, beralaskan apa itu, tapi ada kebahagiaan di situ. Karena apa sekali lagi, yaitu tadi, karena ada Roh Kudus. Kenapa harus ada Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu membuat kita menjadi lemah lembut, tidak keras hati, tetapi lemah lembut. Itu di dalam Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan roh yang baru dan batin yang baru. Batin yang mana? Batin yang lemah lembut, yang taat, dengar-dengaran. Jadi itu jawabannya. Kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan bersumpah palsu? Karena yang pertama, yang ada kebenaran, tidak ada firman, dan yang kedua, tidak ada Roh Kudus. Makanya terjadi perceraian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang ketiga. Jawaban yang ketiga. Kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan bisa bersumpah palsu? Nah, kita akan baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-69. Ayat 69 sampai yang ke-74. Petrus menyangkal Yesus. Ini perikopnya. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi Petrus, ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Kemudian ayat yang ke-71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Kemudian ayat yang ke-73 dikatakan, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah
aku tidak kenal orang itu. Ayat yang ke-73, tidak lama kemudian orang yang ada di situ ini sumpah daripada Petrus ya, waktu bagaimana dia ditanya oleh hamba-hamba tentang pribadinya dia, ya, dia menyangkal tadi sampai bersumpah. Kemudian ayat yang ke-73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah untuk ketiga kalinya, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Jadi ini sumpah yang dikatakan oleh Petrus. Bagaimana pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke mahkamah agama, pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke mahkamah agama, Petrus melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yesus harus dipukul, diludahi, bahkan ditampar, bahkan apa saja. Petrus melihat hal itu. Nah, pada waktu dia duduk di luar halaman tadi dikatakan, dia ditanya, kamu orang dari Galilea? Oh bukan, aku tidak kenal. Sampai akhirnya sampai 3 kali dia menyangkal, dan sampai kedua dan ketiga dia sampai katakan itu dengan bersumpah. Dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Wah, bayangkan Bapak Ibu, ini adalah apa yang diucapkan oleh murid Yesus, murid yang senior. Murid yang senior adalah seorang yang betul-betul, yang dikatakan sekarang kalau senior itu tentunya, kalau kita tahu orang-orang yang senior tentunya paling tidak dia lebih berpengalaman, lebih apapun, lebih apa juga. Tetapi murid senior ini menghadapi penderitaan salib yang dialami Tuhan Yesus, dia mulai tidak mau menyangkal Tuhan. Dengan dikatakan sampai bersumpah, bayangkan Bapak Ibu. Nah inilah yang tadi dikatakan kenapa anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan sampai hamba Tuhan bisa bersumpah palsu ini, seperti Petrus tadi. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, jawabannya karena dia tidak punya kasih. Ternyata Petrus ini tidak punya kasih. Nanti kita akan sama-sama lihat. Loh, kenapa Petrus tidak punya kasih? Iya, nanti kita akan sama-sama lihat. Tentunya di situ, karena pada waktu Petrus melihat bagaimana Tuhan Yesus disiksa, diludahi, bahkan sampai ditampar, ketakutan dia melihat. Oh, jangan sampai saya seperti pribadi Yesus, saya diludahi. Waduh, kalau diludahi Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu mungkin mengerti ya, kalau sudah diludahi, kalau mungkin ditampar saja mungkin yang sakit cuma fisik saja. Tapi kalau diludahi Bapak Ibu, tentunya juga semuanya terasa menderita, semuanya terasa terhina, bahkan juga psikisnya, batinnya juga tersiksa kalau udah diludahi begitu. Oh, bahkan sampai di situ saja bagaimana Tuhan Yesus harus menderita. Lah melihat seperti itu, Petrus mulai bersumpah dia. Tapi ingat, sumpahnya tadi sumpah palsu, padahal dia muridnya Yesus, tiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Cuma ditanya, hamba-hamba kamu muridnya Tuhan? Enggak, sampai bersumpah. Ya itulah tadi yang dikatakan, kenapa sih kok bisa sampai bersumpah palsu? Karena sekali lagi jawabannya tidak punya kasih. Tadi jelas ada 3, tidak punya kebenaran firman, tidak punya Roh Kudus, dan yang ketiga ini tidak punya kasih di dalam kehidupannya. Terutama dalam hatinya Petrus ini, pribadinya Petrus ini, dia tidak punya kasih ternyata. Loh, kenapa tidak punya kasih? Ini saudaraku, kita nanti akan sama-sama lihat ada 2 muridnya Yesus yang sebenarnya nanti kita akan sama-sama lihat sebenarnya sepertinya punya kasih, tapi sebenarnya nanti kita akan lihat bahasa Alkitabnya seperti apa itu. Nah, kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4. Kenapa tadi saya katakan Petrus ini tidak punya kasih? Ini jawabannya di sini, 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai yang ke-19. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi jelas Bapak Ibu, kenapa Petrus ini bisa sampai bisa bersumpah palsu? Karena di dalam dirinya tidak punya kasih. Kalau dia punya kasih, tentunya dia tidak takut melihat bagaimana pribadi Yesus harus ditampar, harus diludahi, harus ditinju, harus ditempeleng, dan lain sebagainya. Petrus tidak takut. Tapi kenapa takut? Ya itu tadi, kembali. Karena itu tadi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tetapi kenapa Petrus takut? Kembali lagi, karena tidak punya kasih. Jelas ayat tadi mengatakan,
Petrus ternyata tidak punya kasih. Karena di dalam dirinya melihat Yesus dianiaya seperti itu, mengalami penderitaan, dia takut. Makanya dia sampai bersumpah, menyangkal sampai bersumpah, oh sumpah aku tidak kenal. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan seorang murid senior ini, murid senior tapi dia bisa menyangkal sampai bersumpah palsu. Hanya karena melihat penderitaan, dia tidak mampu, tidak tahan, ketakutan dia. Nah inilah Bapak Ibu, jadi jawabannya jelas, kenapa tidak punya, bisa bersumpah palsu, karena tidak punya kasih. Karena di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Petrus sudah jelas, dia melihat pribadi Yesus dianiaya, dia ketakutan sehingga dia menyangkal sampai bersumpah palsu. Kemudian bagaimana dengan perkataan Petrus pada waktu percakapan malam itu? Oh, Petrus kan mengatakan hal itu. Coba kita akan baca di dalam Lukas, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-23. Pada waktu percakapan malam, jadi Petrus ini mengucapkan satu hal yang betul-betul membuat, ayat 33. Lukas 22 ayat yang ke-33. Ini pada waktu Yesus dalam perjamuan malam mengatakan pada waktu itu seorang Mesias harus mengalami penderitaan, dia harus mati. Tetapi jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ini perkataan seorang murid senior Petrus pada waktu percakapan malam, pada waktu perjamuan malam bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana seorang Petrus. Perkataannya Petrus tadi jelas mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan Engkau. Waduh, luar biasa ini. Kalau lainnya mungkin murid-muridnya lain yang mendengar, waduh, Petrus ini barangkali, wah hebat Petrus ya, dia mengasihi Tuhan luar biasa. Wah, mengasihi Tuhan luar biasa. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi oleh Petrus. Sebenarnya dia tidak mengasihi Tuhan. Makanya tadi saya katakan, saya akan mengatakan hal ini dalam bahasa Alkitab saja. Bagaimana sebenarnya kasihnya Petrus ini? Apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan tentang yang tadi dia katakan tadi. Aku rela masuk penjara dan mati bersama dengan Engkau. Bagaimana ini? Saya akan lihat di dalam bahasanya Alkitab saja, Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ini saja yang kita ambil, kita garis bawahi. Jadi bagaimana perkataan Petrus pada waktu perjamuan malam, dia mengatakan aku rela masuk penjara bahkan mati bersama dengan Engkau. Ternyata kasihnya Petrus hanya pura-pura. Saya pinjam bahasanya Alkitab saja, saya pakai bahasanya Alkitab saja. Ternyata kasihnya Petrus ini pura-pura saja sebenarnya. Ayo Bapak Ibu perhatikan sungguh-sungguh, ini bisa kita lihat di dalam hati kita nanti. Petrus juga dikoreksi oleh Tuhan. Ternyata memang betul dia tidak punya kasih. Kasihnya cuma pura-pura saja. Di hadapan murid-murid yang lain, aku rela mati bersama, cuma pura-pura. Di hadapan Yesus juga demikian, hanya pura-pura saja. Kemudian ini kalau saya bandingkan sama seperti Yudas. Yudas ini adalah murid yang junior. Petrus murid yang senior, Yudas murid yang junior. Kalau saudara ingin nanti saudara baca di rumah, pada waktu Yudas ini sudah datang ke imam-imam kepala, dia dapat uang, dia membawa pasukan bahkan sampai serdadu-serdadu penjaga daripada bait Allah, dibawa semua sama Yudas di situ. Nah, karena mereka yang mau menangkap Yesus ini tidak tahu, maka Yudas ngasih kode, ngasih sen sama prajurit-prajurit ini, nanti siapa yang kucium itu yang kamu tangkap. Yang saya cium itu yang kamu tangkap. Itu Yudas, murid yang junior. Nah, berbicara tentang cium, maaf ya, ini bukan berbicara porno, tidak. Berbicara tentang cium itu telah berbicara tentang kasih, Bapak Ibu. Itu berbicara tentang mencium, itu berbicara tentang kasih. Yudas murid yang junior, dia mencium Yesus tapi ciumannya cuma pura-pura. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk memberi tanda bahwa itu orang yang harus kamu tangkap, pribadi Yesus.
Ya inilah yang saya sebutkan tadi, saya memakai bahasanya Alkitab. Ternyata Petrus sekalian Yudas juga kasihnya cuma pura-pura saja. Kasihnya pura-pura. Ya, ini yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Nah, untungnya Bapak Ibu, Petrus masih bisa selamat. Petrus ini masih bisa selamat dia di situ lewat suara kokok ayam. Tetapi Yudas tidak tertolong dia di situ. Tidak ada penyesalan di dalam dirinya. Dia menyesal tapi tidak datang kepada pribadi Yesus. Tetapi berbeda dengan Petrus ini. Berbeda dengan Petrus. Nah, ini yang kita harus ketahui dengan sungguh-sungguh. Jadi Petrus ini tertolong oleh suara kokok ayam, dan juga kita bisa lihat sebelum saya masuk di situ suara Petrus ini tertolong. Jadi di sini kita bisa mendapatkan bahwa Petrus itu sebenarnya kasihnya pura-pura dan sungguh-sungguh tidak punya kasih, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh tidak mempunyai kasih. Itu di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai yang ke-17. Gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Petrus pada waktu itu ayam berkokok, kemudian dia menyesali keadaannya, setelah dia menyangkal pribadi Yesus, dia tertolong suara kokok ayam. Nanti kita akan lihat apa itu kokok ayam itu. Jadi sekali lagi, Petrus ini betul-betul dia kasihnya pura-pura, bahkan juga tidak mempunyai kasih sebenarnya. Itu di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini adalah pertanyaan Yesus yang pertama kali. Kalau yang di dalam terjemahan baru ini tentunya enggak ditulis cuma dengan kasih saja, tetapi kalau dalam bahasa teks aslinya di situ disebutkan Tuhan Yesus bertanya dengan kasih agape. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Kasih agape itu adalah kasih yang betul-betul rela, sampai bisa mengorbankan apapun, sampai juga mengorbankan dirinya kepada orang yang dikasihi. Itu adalah kasih agape. Itu yang ditanya oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape, sampai rela kau mengorbankan diri untuk mengasihi aku?" Tetapi jawaban Petrus, dia menjawab dengan "Aku mengasihi dengan kasih filio." Kasih filio ini adalah kasih persaudaraan atau kasih sahabat, seorang sahabat. Jawab Tuhan bertanya dengan Petrus dengan kasih agape, tetapi Petrus menjawab dengan kasih filio. Kemudian pertanyaan yang kedua, masih Tuhan juga memakai kata agape. Dengan pertanyaan kedua, Petrus di dalam ayat yang ke-16, kata Yesus, ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jawaban Petrus masih tetap sama. Pertanyaan Yesus, "Apakah engkau mengasihi dengan kasih agape?" Petrus masih menjawab, "Aku mengasihi engkau dengan kasih filio." Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus menurunkan pertanyaannya itu, tidak lagi dengan bertanya dengan kasih agape, melainkan dengan kasih filio. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio?" Menurunkan sudah kasihnya itu. Ternyata Petrus tidak memiliki kasih, baik kasih agape, baik kasih filio. Petrus ternyata tidak memiliki hal itu. Dia sedih hatinya. Dia sedih hatinya. Waduh, kalau dengan pertanyaan ketiga kalinya itu memang benar, yang tahu hanya Petrus sendiri ternyata. Makanya saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan itu mengoreksi keadaan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Yang tahu hanya kita sendiri, pribadi kita sendiri. Sebab Petrus tadi yang mengetahui adalah dirinya sendiri. Tuhan tanya dengan kasih agape, ternyata Petrus menjawab dengan kasih filio. Sampai 2 kali
dengan kasih agape. Sekarang Tuhan Yesus turunkan, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio? Tapi ternyata kenyataannya Petrus tidak memiliki baik kasih agape, baik juga kasih filio. Ternyata dia tidak memiliki kasih itu. Ya inilah Bapak Ibu, maka sedih hatinya di situ. Sedih hatinya Petrus, memang betul dia tidak memiliki kasih. Tadi ingat tadi, kalau kita mengasihi, ingat bahwa kasih Allah dulu yang mengasihi kita dahulu. Ingat tadi di dalam ayat yang ke Yohanes 21 ayat 17, karena Allah mengasihi terlebih dahulu mengasihi kita ini. Jadi inilah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, bahwa ternyata Petrus ini tidak memiliki kasih kepada Yesus. Makanya dia sedih hatinya. Sedih hatinya di situ. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Petrus ini tadi saya katakan masih bisa tertolong Bapak Ibu. Petrus ini masih bisa tertolong. Tertolongnya ya tadi, karena kembali kalau saudara baca nanti itu di dalam ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana Petrus ini tertolong. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Di mana kita mendapatkan kasih itu? Di mana kita mendapatkan kasih itu? Ternyata memang tadi Petrus tidak punya kasih. Baik kasih agape, baik kasih filio, Petrus tidak memiliki hal itu. Nah, pertanyaannya di mana kita mendapatkan kasih itu? Makanya jawabannya kembali tadi di dalam Yohanes 21 tadi itu. Gembalakanlah domba-dombaku, sampai Tuhan Yesus mengatakan itu 3 kali juga. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi di mana kita mendapatkan kasih itu? Kita mendapatkan kasih hanya di dalam kandang penggembalaan. Itu yang kita dapatkan dari situ. Dari mana kita dapatkan kasih? Kita mendapatkan kasih dalam kandang penggembalaan. Kenapa harus di dalam kandang? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lahir di hotel, Tuhan Yesus tidak lahir di villa, enggak. Tuhan Yesus tidak lahir di rumah sakit, tetapi Tuhan Yesus lahir di kandang. Bayangkan Bapak Ibu. Orang lain boleh menerangkan kandang itu, oh kita jangan berfoya-foya, kita harus hidup sederhana seperti pribadi Yesus karena dia lahir di kandang, boleh silakan. Tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah kenapa Tuhan Yesus dalam kandang? Dan inilah kita mendapatkan kasih di dalam kandang penggembalaan. Kandang itu menunjuk kandang penggembalaan. Dari situlah kita mendapatkan kasih itu. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Makanya harus Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan kasih itu, ayo sungguh-sungguhlah kita tekun dalam kandang penggembalaan. Karena di dalam kandang itulah kita mendapatkan kasih. Ingat bahwa pribadi Yesus itulah kasihnya Allah. Masih ingat ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Itulah pribadi Yesus. Di mana Yesus dilahirkan? Di dalam kandang, di dalam palungan. Apa palungannya? Tempat makannya domba-domba. Di situ Yesus lahir. Disitulah kita mendapatkan kasih itu. Karena pribadi Yesus adalah pribadinya kasih. Kasih yang Allah yang besar itu Tuhan sudah nyatakan kepada kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo di mana kita mendapatkan kasih? Kembali lagi ke dalam ayat tadi itu. Dalam kandang pengembalaan. Bertekunlah kita di dalam kandang pengembalaan. Ayo jangan sampai kita tidak tekun. Dan tekun dalam kandang pengembalaan. Supaya kita tahu, bahwa saya pernah sudah menyampaikan, kandang pengembalaan itu sama seperti tanah Goshen Bapak Ibu. Tanah Goshen itu tempat perlindungannya Tuhan. Di luar tanah Goshen, di luar kandang pengembalaan terjadi penghukuman Tuhan. 10 tulah Mesir itu ya. 10 tulah dari Tuhan kepada bangsa Mesir. Tetapi di tanah Goshen aman-aman saja di situ. Tidak terjadi penghukuman Tuhan. Jadi makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah dengan firman ini semakin hari membawa kita untuk senantiasa untuk tekun dalam kandang penggembalaan. Karena dari situlah kita mendapatkan kasihnya Tuhan. Kasih Allah yang besar itu kita bisa dapatkan. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Dan supaya juga kita
memperhatikan jam-jam ibadah kita, karena disitulah tadi saya katakan, dari situlah kita mendapatkan kasihnya Tuhan yang besar, bukan kecil. Ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kalau kita tekun di dalam kandang pengembalaan, baik itu hari Minggu, baik itu di dalam PA, baik itu di dalam doa pagi, baik apa di dalam apa saja, kita harus tekun di situ. Karena dari situlah kita mendapatkan kasih. Nah, kita bisa koreksi keadaan kita, yang tahu kita sendiri. Yang tahu semuanya itu kita sendiri. Makanya tadi Tuhan berkata kepada Petrus, apa engkau mengasihi aku? Petrus sendiri yang tahu. Petrus sendiri yang tahu, dan Tuhan sendiri juga tahu. Dan saat ini juga demikian juga dengan halnya kita. Bagaimana dalam menghadapi untuk dalam kandang pengembalaan? Hanya kita sendiri. Tetapi biarlah dengan firman ini kita didorong oleh Tuhan untuk senantiasa tekun di dalam kandang penggembalaan, karena di dalam kandang penggembalaan itu kita bisa menerima kasih Tuhan yang besar itu. Kasih Tuhan yang besar. Ya. Jadi apa yang kita dapatkan di dalam kandang? Apa yang kita dapatkan di dalam kandang? Yang pertama, Bapak Ibu, yang kita dapatkan dalam kandang adalah makanan. Saya tadi sudah mengatakan bahwa Yesus lahir di palungan. Apa palungan itu sih? Palungan itu tempatnya makan untuk domba-domba. Domba-domba disediakan rumput, ya ditaruh di palungan situ. Jadi domba-domba datang ke palungan, dia makan di situ. Makan di situ, rumputnya di situ. Jadi apa yang kita dapatkan di dalam kandang itu? Ya jawabannya adalah makanan. Adalah makanan. Saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu di Jatiroto di sana itu. Kalau kita itu kepingin tenang Bapak Ibu. Kalau kita itu kepingin tenang ya, di dalam hal apa saja, kita kepingin tenang. Bagaimana sih kalau orang kepingin tenang? Ya harus kenyang dulu. Kalau orang bisa tenang itu karena kenyang Bapak Ibu. Kalau tidak kenyang, jangan harap ada ketenangan. Jadi makanya kenapa orang bisa sampai mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Karena lapar dia di situ. Coba kalau dirinya tenang, bisa apa? Kenyang makanya. Bisa Bapak Ibu praktekkan, kalau sudah makan Bapak Ibu, nah sudah, mau apa lagi? Mau tidak kepingin apa-apa lagi. Kalau sudah kenyang, mau kepingin mau makan soto, ya tidak bisa di situ. Karena ya disitulah ketenangan itu ada. Saudara bisa kalau sudah makan, duduk, nah sudah tenang. Lama-lama kalau sudah duduk ini, kalau sudah makan, liar-liar sudah. Dapat angin sedikit-sedikit, tanpa kita sadari kita ketiduran di situ. Nah karena apa sekali lagi? Ya tenang, karena kita kenyang. Nah makanya itu Bapak Ibu kita butuh makanan. Makanya kalau kita tekun di dalam kandang, digerakkan, didorong oleh Tuhan untuk bisa tekun di dalam kandang pengembalaan, di situ Tuhan sudah sediakan makanan bagi kita. Tentunya makanan ini bukan makanan sembarangan Bapak Ibu. Tuhan juga mengatakan di dalam Matius 4 ayat yang ke-44, manusia tidak hidup dari roti saja. Kalau orang Indonesia tidak hidup dari nasi saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah makanan yang sesungguhnya bagi kita. Jasmani membutuhkan makanan, terlebih juga rohani kita membutuhkan makanan. Kalau kita kepingin tenang, baik pikiran kita, jiwa kita, baik hati kita tenang, ayo makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Karena dengan firman Tuhan itu bisa memuaskan kita. Kalau kita puas, kita kenyang, sudah, tidak kepingin apa-apa lagi. Tidak kepingin makan soto, tidak kepingin makan daging, tidak kepingin makan apa lagi. Karena kita sudah dipuaskan, sudah kenyang. Nah inilah Bapak Ibu, rumusnya di situ. Itu rumus yang harus kita pakai di situ. Bagaimana supaya jiwa kita tenang, hati kita tenang. Harus makan firman. Di situ Tuhan akan memberikan kepuasan. Dan kita mendapatkan satu ketenangan yang luar biasa. Jiwa kita juga bisa tenang. Hati kita juga bisa tenang menghadapi apa saja. Kita bisa tenang. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dalam hal ini. Nah inilah Bapak Ibu yang kita dapatkan kalau kita selalu berada di dalam kandang, sama dengan kita tekun beribadah. Perhatikan Bapak Ibu. Jangan perhatikan yang jasmani saja. Yang jasmani saja kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tapi yang rohani seringkali kita tidak perhatikan Bapak Ibu. Padahal yang jasmani ini cuma nanti sebatas sampai di kuburan saja. Setelah di kuburan kita mati, setelah itu kita tidak tahu. Seringkali kita hanya memperhatikan tentang yang jasmani saja. Tetapi yang rohani kita tidak pernah perhatikan. Justru yang rohani itu yang akan kita bawa pertanggungjawabkan nanti kepada Tuhan. Makanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, perhatikan juga tubuh yang rohani itu. Sebab membutuhkan
makanan juga. Itulah firman Tuhan yang kita dapatkan dari kita tekun dalam beribadah. Jadi kalau kita beribadah ini, sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah firman Tuhan sebenarnya. Itu yang kita butuhkan dalam ibadah. Makanya saya tekankan dengan sungguh-sungguh saat kita beribadah melayani Tuhan. Dalam doa saya tadi saya usir juga roh ngantuk, roh main-main, roh ndak sungguh-sungguh, diusir semua. Soalnya kalau enggak kita percuma datang ke ibadah. Seharusnya kita mendapatkan kepuasan, ada kekenyangan dalam tubuh rohani kita. Karena kita enggak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ya percuma, sia-sia kita. Pulang ya tetap dalam masalah, pulang ya dalam rumah masih terjadi ketakutan dan lain sebagainya. Karena ya itu tadi, saat menerima makanan kita enggak sungguh-sungguh. Kita tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh. Makanya di dalam Lukas 8, perhatikan saat kamu mendengarkan firman. Perhatikan saat mendengar firman. Ini adalah menjadi satu perhatian bagi kita. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kita dapatkan saat kita berada di dalam kandang penggembalaan. Ada pribadi Yesus tadi saya katakan. Dia lahir di dalam palungan ini yang menjadi makanan bagi kerohanian kita. Ingat, ada makanan, ada dua makanan Bapak Ibu. Ada dua makanan di dalam kandang itu, ya. Sama seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal 5, Ibrani pasal yang kelima, Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Jadi ada dua makanan di dalam kandang Bapak Ibu. Ada dua makanan di dalam kandang. Yang pertama adalah susu tadi yang seperti apa yang Rasul Paulus tadi katakan. Yang pertama adalah susu. Apa susu ini? Susu ini adalah firman penginjilan, memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Allah menjadi manusia. Seringkali banyak orang juga tidak percaya, Allah kok jadi manusia, lantas siapa yang di surga? Waduh, ngeri kalau sudah kena pertanyaan seperti itu. Dia lupa kalau Tuhan itu namanya bukan kuasa, tapi ada maha kuasanya. Kalau Tuhan jadi manusia, masa orang maha kuasa kok tidak percaya? Dan justru yang dipertanyakan, bagaimana dia kenal Allah, bisa mengatakan Allah maha kuasa kalau Allah jadi manusia saja tidak percaya. Kan begitu. Jadi Allah menjadi manusia. Itulah yang kita kenal dengan firman penginjilan, membawa orang-orang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Supaya dia percaya Yesus, bertobat, kemudian mati bagi dosa, bertobat sama dengan mati bagi dosa, dikuburkan dan hidup baru bersama dengan pribadi Yesus dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini yang tadi dikatakan susu tadi itu, membawa orang-orang berdosa supaya diselamatkan dan diberkati, supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Kalau percaya, bertobat, mati bagi dosa, kemudian hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitan, maka di situ langit terbuka, ada kehidupan baru, kehidupan surgawi. Langit terbuka sama dengan kehidupan surgawi sudah ada di dalam kehidupan kita. Jadi sudah tidak ada lagi penghukuman Tuhan. Sudah ada jaminan, sama dengan ada jaminan keselamatan dan diberkati oleh Tuhan. Ini yang tadi saya katakan adalah susu, yang tadi juga Rasul Paulus sebutkan adalah makanan yang pertama, susu tadi di situ. Apa cukup sampai di situ? Enggak. Ternyata ada makanan yang lain juga. Ada makanan lain juga. Kalau sampai berhenti sampai di susu saja. Kalau bayangkan kalau sudah usianya sudah menginjak 11 tahun, 15 tahun, 17 tahun masih ngedot minum susu saja. Bagaimana saya tidak bisa bayangkan. Berapa usianya 18 tahun tapi masih minum susu saja. Abnormal nanti Bapak Ibu. Abnormal. Makanya harus ada makanan keras. Makanan keras ini adalah untuk orang dewasa. Makanan keras ini apa? Memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tadi firman penginjilan memberitakan Tuhan Yesus kedatangan yang pertama kali. Allah menjadi manusia. Nah, makanan yang kedua, firman atau makanan keras ini adalah memberitakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bukan lagi seperti bayi lagi, tetapi menjadi raja di atas segala raja, mempelai pria surga. Ini yang diberitakan
Untuk apa diberitakan ini? Untuk menyucikan kita, menyucikan dan mengubahkan kita. Makanya ini perlu Bapak Ibu. Bukan berhenti sampai di firman penginjilan saja susu, tapi harus ditingkatkan firman. Makanya tadi firman makanannya ada dua, susu dan makanan keras. Ini yang betul-betul bisa menyucikan kita. Kalau makanan keras ini memang butuh waktu yang lama Pak Ibu. Sebenarnya butuh waktu yang lama, sama seperti kita makan saja. Kita makan apa saja mengunyahnya enggak sama seperti susu ya. Kalau susu selesai sudah. Tapi kalau makanan keras perlu dikunyah. Sekali ngunyah saja sampai 30 kunyahan. Baru ditelan. Kalau enggak, ya lambungnya nanti rusak, enggak kuat. Makanya harus dikunyah, memang memerlukan waktu yang lama, Bapak Ibu. Di sini untuk apa? Yaitu tadi, memerlukan waktu yang lama untuk menyatakan segala dosa-dosa kesalahan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi cacat celah kita ini. Memang makanan keras ini rasanya memang juga tidak enak, Bapak. Seperti pedang bermata dua yang menusuk teramat dalam. Tidak enak pada waktu ditusuk tuh tidak enak. Sama seperti saya dulu, firman Tuhan disampaikan tentang rokok, waduh saya ngamuk, betul-betul ngamuk Bapak Ibu. Ngamuk apa ini firman Tuhan kok nyindir-nyindir. Tapi sebenarnya itulah kasih Tuhan Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa merokok itu bukan sesuatu hal yang bisa membuat kita sehat, tetapi bisa membunuh kita. Tetapi kalau orang yang keras hati dikasih firman seperti itu, bisa-bisa ngamuk. Makanya itu firman ini diulang-ulang terus. Sama seperti Petrus tadi saya katakan, diulang-ulang supaya bisa sadar. Petrus bukan sekali lagi, bukan sekali mendengar kokok ayam dia sadar, enggak. Tentunya kokok ayam pasti berulang-ulang. Saya punya tetangga di rumah sana yang memelihara ayam tuh. Wah, kalau berkokok itu waduh, ulang-ulang sampai enggak bisa tidur kadang-kadang. Karena dengar suaranya kokok ayam begitu tuh. Suara kokok ayam, Petrus masih enggak sadar. Masih enggak sadar juga. Entah berapa kali Petrus sadar di situ. Entah berapa kalinya baru Petrus sadar. Iya Tuhan, ternyata Tuhan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Ternyata yaitu tadi yang saya katakan, dengan suara kokok ayam itu sama dengan firman pengajaran yang keras yang diulang-ulang. Bukan diulang-ulang, bukan yang khotbah ini kehabisan bahan untuk khotbah, enggak. Karena diulang-ulang itu deh, tadi itu. Kalau diulang sekali masih belum sadar, diulang 2 kali belum sadar, diulang 3 kali belum sadar, diulang berapa kali. Itulah kasihnya Tuhan. Makanya kalau kita yang mengerti, tentu cepat sadar seperti Petrus. Begitu dia dengar suara kokok ayam diulang-ulang, dia baru sadar. Oh iya, dia begitu sadar, dia menangis, baru dia bisa melihat Tuhan Yesus. Kalau saudara baca, begitu kokok ayam diulang-ulang, dia sadar di situ, dia bisa melihat Tuhan Yesus. Baru kalau dia bisa melihat Tuhan Yesus bisa melihat Petrus di situ. Sama-sama di situ, Bapak. Ya inilah tadi saya katakan, bahwa kita ada makanan di situ. Kokok ayam itu sama dengan firman Tuhan yang diulang-ulang, bukan sekali lagi, bukan yang khotbah ini kehabisan bahan untuk dikhotbahkan, enggak. Karena memang itu kasihnya Tuhan. Kalau enggak gitu Petrus enggak tertolong, Bapak. Kalau enggak ada suara ayam, kokok ayam yang diulang-ulang, Petrus enggak sadar di situ. Tapi karena ada suara kokok ayam diulang-ulang, baru Petrus sadar di situ. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, ya inilah kasihnya Tuhan Bapak Ibu. Ada makanan yang begitu. Kalau tadi susu itu untuk memberikan pertumbuhan, tetapi makanan keras itu untuk memberikan satu kekuatan yang ekstra bagi kita. Kekuatan yang ekstra bagi kita. Ini sama seperti yang dialami juga oleh Elia. Nabi Elia itu di dalam perjanjian lama. Kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja Bapak Ibu. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 yang sampai dengan yang ke-4. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Elia ini membunuh kira-kira sekitar 450 nabi-nabi Baal. Pada waktu Elia mendemonstrasikan bagaimana Allah yang Allah Israel dan ilah, bukan Allah tapi ilah di situ. Elia mendemonstrasikan itu dengan cara membuat mezbah, ada korban di situ dikelilingi disiram dengan air. Ada 450 nabi Baal di situ sambil teriak-teriak sama Elia sama di kata-kata, ayo kamu kurang keras teriak, kamu mungkin Allah ilahmu mungkin tidur. Sampai Elia berkata seperti itu. Ya, ayat yang kedua,
Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya pada para ilah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat yang ketiga, maka takutlah Elia maksudnya, maka takutlah Elia, lalu bangkit dan berdiri menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini yang dialami Petrus dulu pernah dialami oleh Elia, seorang nabi besar. Bayangkan seorang nabi besar Elia pada waktu itu. Tadi saya sudah sampaikan, kalau Bapak Ibu baca ceritanya ini, bagaimana Elia itu mendemonstrasikan Allah Israel di situ. Pada waktu gilirannya Elia, dia berdoa kepada Tuhan, kalau memang itu Allahnya Allah Israel, maka korban ini akan disambar dengan api dari langit. Memang betul apa yang didoakan oleh Elia, betul-betul api dari langit menyambar korbannya Elia itu, padahal sudah diguyur air. Korbannya di situ sampai terbakar habis oleh Tuhan. Nah, dari situlah Elia membuktikan bahwa Allah Israel adalah Allah yang betul-betul Allah yang sesungguhnya. Maka apa yang terjadi? Elia itu menangkap 450 nabi dan menyembelih 450 nabi itu. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi besoknya, setelah hal ini disampaikan kepada Isabel, istrinya Raja Ahab, Raja Isabel tadi mengatakan, besok kira-kira kalau nyawamu tidak seperti nyawanya nabi-nabi itu, wah, kalau mungkin saya lanjutkan, jangan sebut saya Isabel, mungkin begitu ceritanya. Begitu Elia mendengar hal itu, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan, takut Elia di situ, sama seperti Petrus tadi itu. Dia cuma ditanya sama itu dan melihat bagaimana Petrus melihat Yesus dianiaya seperti itu, wah, ketakutan. Sama seperti Elia tadi, mendengar suaranya Isabel di situ, dia ketakutan luar biasa, sampai dia lari, sampai tinggalkan punya di padang gurun tadi, sampai duduk di bawah pohon arar. Apa yang dia katakan Bapak Ibu? Aku pengen mati saja di situ. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya sekali lagi perhatikanlah tentang keadaan kita sendiri saat ini. Bagaimana kita punya kasih kalau enggak? Kalau kita tidak punya kasih, yang ada justru ada ketakutan Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya kasih, justru yang ada adalah ketakutan dalam kehidupan kita. Seperti Elia tadi itu, mendengar suaranya Isabel, dia duduk di bawah pohon arar, sudah mau putus asa, putus pengharapannya sudah, kepingin mati sudah di situ. Ya inilah orang yang mati. Saya sudah pernah sampaikan Bapak Ibu, ketakutan ini adalah mesin pembunuh utama manusia. Itu di dalam Lukas. Banyak orang mati ketakutan. Ingat, ketakutan ini adalah pembunuh manusia yang paling utama. Orang mati, banyak orang mati karena ketakutan. Seperti dialami oleh Elia. Bayangkan Bapak Ibu, nabi yang besar tadi, murid Tuhan Yesus yang senior, ini adalah nabi besar Elia, ini tidak main-main dia. Dipakai Tuhan luar biasa. Sampai dia membunuh 450 tadi. Tapi begitu dia dengar suaranya Isabel, kalau besok nyawamu tidak seperti nyawanya nabi-nabi Baal yang kau bunuh itu, jangan sebut saya Isabel. Wah, lari dia di situ. Karena apa sekali lagi? Yaitu tadi, ketakutan. Ingat tadi itu. Kenapa bisa takut? Karena tidak ada kasih. Sebab kalau ada kasih, tidak ada ketakutan di situ. 1 Yohanes 4 tadi, ayat 18. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ini yang harus kita tahu. Elia takut mendengar suaranya Isabel. Sama seperti Petrus tadi ditanya, hamba-hamba, kamu muridnya Tuhan? Enggak, sampai sumpah-sumpah. Bayangkan Bapak Ibu, sumpah-sumpah. Kemudian ayat yang kelima sampai yang ke-8 kita akan baca. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Ini tadi saya katakan makanan yang pertama. Makanan yang pertama, ingat tadi ya, makanan yang pertama itu adalah susu tadi itu. Ternyata Elia tadi makan juga.
Tapi makan yang pertama tadi itu. Setelah makan, apa yang tadi dilakukan Elia? Lalu ia makan dan minum, kemudian terbaring, tidur dia di situ. Makanya tadi saya katakan tidak cukup manusia rohani kita hanya makan makanan yang pertama saja. Makanya harus ditingkatkan makanannya yang kedua. Kalau hanya sampai berhenti pada makanan yang pertama, sama seperti Elia, tidur dari situ. Rohaninya tidur di situ. Makanya tidak cukup kita makanan cuma susu saja tadi. Butuh makanan yang kedua, makanan yang keras. Itu di dalam ayat yang ke-6, 7. Maka malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangun, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Tadi saya katakan, tidak cukup kita makan cuma satu makanan pertama saja. Makanya harus ditingkatkan makanan yang kedua, adalah makanan keras. Untuk apa ini? Memberikan satu kekuatan ekstra tadi, seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria. Makan, supaya kamu bisa kuat menghadapi padang gurun 40 hari 40 malam di situ. Kalau tidak makan makanan yang kedua, Bapak Ibu, menghadapi situasi padang gurun dunia ini, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan bisa bertahan, Bapak Ibu. Makanya harus makan makanan yang kedua, makanan keras ini, memberikan kekuatan yang ekstra betul-betul menghadapi situasi padang gurun dunia ini. Wah, semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Inilah pentingnya Bapak Ibu. So, Bapak Ibu bisa bertekun di dalam kandang pengembalaan untuk menerima dua makanan, baik firman penginjilan perlu, penting itu. Dan yang kedua, makanan keras, memberikan kekuatan ekstra seperti Elia tadi itu. Kalau enggak Bapak Ibu, enggak kuat kita menghadapi segala sesuatu. Ketakutan, betul-betul ketakutan, dan membawa kematian yang sesungguhnya nanti. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi makanan yang pertama ini jelas Bapak Ibu, untuk memberikan makanan yang pertama, makanan yang kedua ada kekuatan untuk memberikan satu pertumbuhan. Susu ini untuk memberikan pertumbuhan. Itu kalau dalam 1 Petrus, seperti bayi yang rindu air susu ibu, dia untuk memberikan pertumbuhan sampai keselamatan. Dan makanan yang kedua ini untuk perjalanan menuju kemana? Menuju ke gunungnya Tuhan. Tadi disebutkan tadi, gunung Allah, itulah Gunung Horeb. Bukan hanya sampai menuju, tapi bisa sampai naik ke puncak Gunung Horeb. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi menghadapi situasi padang gurun dunia, dengan makanannya kedua kita kuat sampai bisa menuju Gunung Horeb. Bahkan sampai naik ke puncaknya Gunung Horeb, Bapak Ibu. Nah, hasilnya Bapak Ibu, hasilnya kita akan baca di dalam Keluaran 17, Keluaran pasal 17, Keluaran 17 ayat 10 sampai yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Tadi saya sudah sampaikan bahwa makanan yang kedua ini untuk memberikan kekuatan yang ekstra. Elia di padang gurun, perjalanannya di padang gurun 40 hari 40 malam. Sama seperti perjalanan bangsa Israel pada waktu itu, di padang gurun juga. Di padang gurun juga. Itu di dalam Keluaran 17 ayat yang ke-10 sampai 13. Saya bacakan Bapak Ibu. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi pertama Bapak Ibu, makanan pertama dan makanan yang kedua ini memberikan kekuatan yang ekstra menghadapi situasi padang gurun, seperti bangsa Israel dulu di padang gurun menuju tanah Kanaan. Menuju tanah Kanaan Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh bangsa Israel? Bangsa Israel dalam perjalanannya 40 tahun itu Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu tahu kalau naik mobil enak, tapi ini jalan kaki.
tentunya mengalami fisik yang lemah, mau tentunya juga tidak kuat menghadapi segala situasi padang gurun dan lain sebagainya. Pada waktu saat itu, bangsa Israel menghadapi bangsa Amalek. Bangsa Amalek, nanti kita akan lihat siapa bangsa Amalek itu. Nah inilah butuhnya kita. Makanan punya kekuatan ekstra untuk menghadapi perjalanan di padang gurun ini. Untuk apa? Menghadapi bangsa Amalek. Nah, bangsa Amalek ini siapa bangsa Amalek? Kita coba akan lihat di dalam Ulangan 25. Ulangan yang ke-25 ayat 17. Ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Ulangan 25 ayat 17 sampai yang ke-18. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Inilah bangsa Amalek, Bapak Ibu. Jadi bangsa Israel ini pada waktu dalam perjalanan di padang gurun, dia didatangi oleh bangsa Amalek. Dikatakan bangsa Amalek itu bangsa yang tidak takut akan Allah. Wah, ngeri Bapak Ibu. Bangsa Amalek ini bangsa yang tidak takut akan Allah. Menunjuk kepada siapa ini? Bangsa Amalek itu menunjuk kepada iblis. Itulah sumbernya. Segala masalah timbul, malapetaka, timbulnya bencana, timbulnya sakit penyakit, timbulnya dosa-dosa semua berasal dari bangsa Amalek. Itulah iblis, gambaran iblis. Iblis tidak takut akan Allah. Kalau dia takut tentunya dia bertobat. Tapi iblis tidak bisa bertobat. Karena memang ya itulah gambaran daripada iblis. Sama seperti bangsa Amalek. Dia tidak takut akan Tuhan. Makanya ini yang dihantam di padang gurun bangsa Israel yang lemah. Kita tahu bahwa kita masih hidup di padang gurun dunia ini. Ya inilah keadaan kita memang. Suasana letih, lesu, beban berat, lemah dan lain sebagainya. Apalagi usianya sudah usia lanjut. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Usia yang lanjut ini, wah, fisiknya sudah semakin hari semakin drop sudah. Semakin hari semakin drop. Wah, sekarang ibu saya juga di rumah dalam keadaan loyo dari situ, tidak bisa bergerak memang. Tadi saya bangunkan, kepingin duduk, aku pingin duduk, bangunkan di situ, saya ganjol dengan bantal di situ. Tidak ada daya apa-apa. Tidak ada daya, itulah keadaan manusia memang. Keadaan manusia begitu lemah, begitu letih, begitu lesu, itu yang dihantam oleh bangsa Amalek. Makanya kita butuh kekuatan itu. Ada kekuatan di situ. Kalau kita kuat bagaimana? Kalau kita kuat di situ, kita tidak gampang kecewa. Kita tidak gampang putus asa. Apalagi sampai tinggalkan Tuhan. Menghadapi hal masalah sedikit yang kita tidak mampu, waduh, percuma saya ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan. Tidak begitu. Tetapi karena kita makan makanan tadi itu, baik makanan pertama, baik makanan kedua, memberikan kekuatan yang ekstra betul-betul. Kita kuat menghadapi segala sesuatu. Itu tadi, kita tidak gampang kecewa, kita tidak gampang putus asa, kita tidak gampang sampai tinggalkan Tuhan menghadapi segala sesuatu. Tidak gampang menghadapi segala sesuatu. Yang ada, tadi itu semakin Musa mengangkat tangannya, semakin kuatlah bangsa Israel. Jadi semakin kita kuat. Kuat untuk apa ini? Di padang gurun, kuat untuk mengangkat tangan kita ini. Makanya saya sudah pernah sampaikan di dalam doa pagi, saya sering kali berulang-ulang menyatakan itu. Kita naik ke puncak gunung atau naik bukit atau naik gunung, itu sama dengan kita berdoa menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Sudah, karena kita menyadari semakin tua semakin kita lemah di situ. Kita tidak kuat apa-apa. Nah, makanya kita butuh mengangkat tangan kita. Nah, makanya tadi saya katakan tadi, Elia bukan hanya sampai menuju ke Gunung Horeb, tapi bisa naik ke Gunung Horeb. Untuk apa? Seperti Musa di situ, mulai mengangkat tangannya di situ. Begitu Musa mengangkat tangan, kuat bangsa Israel. Kalau Musa menurunkan tangan, lemahlah bangsa Israel. Amalek justru yang kuat. Nah disitulah, di situ. Maka kita bisa naik, kekuatan itu kita bisa naik ke puncak gunung, kita bisa mengangkat tangan kita semakin kuat menghadapi apa saja di padang gurun dunia ini. Baik sakit penyakit, baik kelemahan, baik masalah, baik apa saja. Di bidang apa saja sekarang ini. Sekarang dunia semakin lemah lesu, letih lesu saat ini. Tetapi kita membutuhkan makanan untuk memberikan kekuatan yang ekstra. Sehingga kita bisa mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Sama seperti Musa tadi itu. Maka kuatlah bangsa Israel di situ. Ada kekuatan ekstra. Sehingga itu tadi saya katakan, kita tidak gampang kecewa. Kita tidak gampang putus asa.
bahkan sampai tinggalkan Tuhan. Tetap kita mengikut Tuhan sampai garis akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ya, inilah hasilnya Bapak Ibu. Makanan yang kita dapatkan dari dalam kandang. Kita tekun dalam kandang penggembalaan. Ada makanan yang memberikan kekuatan ekstra. Kita menjalani di dunia, di padang gurun dunia ini. Tentunya suasana padang gurun dunia ini tidak enak Bapak Ibu. Tetapi Tuhan janjikan bagi kita, ada kekuatan ekstra bagi kita. Asal yaitu tadi, kita mau tekun enggak. Makanya itu, untuk mendapatkan kasih, ayo tekun dalam kandang. Tekun dalam kandang, jangan kita dipisahkan oleh apapun juga. Oleh uang, oleh pekerjaan, oleh apa, seperti bangsa Israel dulu. Memang itu strateginya iblis memang. Bangsa Israel harus diperberat dengan pekerjaan, supaya tidak bisa beribadah. Kalau Bapak Ibu baca, Tuhan tuh mengeluarkan Israel dari tanah Mesir itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi sama Fir'aun diperberat. Dulu cuma bikin batu bata, sekarang harus cari kayu bakar dan lain sebagainya. Supaya apa? Ya diperberat. Supaya tidak bisa beribadah. Itu tujuannya. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, dengan firman Tuhan ini, ayo kita diberkati oleh Tuhan, jangan sampai itu menghalangi kita untuk kita tidak tekun beribadah kepada Tuhan. Berkat Tuhan, semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin kita membawa kita semakin tekun beribadah. Jangan sampai menghalangi kita. Nanti kalau Tuhan ambil berkatnya, habis kita nanti di situ. Makanya semakin kita diberkati oleh Tuhan, kita tahu kita hidup, perjalanan Israel adalah nubuatan bagi kita. Sama, bangsa Israel dulu keluar dari Mesir di padang gurun untuk menuju tanah Kanaan. Kita pun juga begitu. Kita keluar dari dunia ini, perjalanannya untuk kemana? Untuk ke tanah Kanaan Samawi, itulah surga nanti. Perjalanannya sama seperti kita, bangsa Israel. Makanya kita disebutkan bangsa Israel secara rohani. Sama-sama dalam perjalanan saat kita. Kita sama-sama saat ini dalam perjalanan menuju surga. Makanya perhatikan dalam perjalanan, makanya Tuhan dulu memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel. Membuat tabernakel dulu di padang gurun, supaya kita masuk di dalam tabernakel. Supaya kita tetap tekun di dalam beribadah melayani Tuhan. Di situ ada jaminan kekuatan yang ekstra bagi kita. Itu hasilnya yang pertama Bapak Ibu. Ya, ada kekuatan yang ekstra dalam padang gurun dunia ini sehingga kita kuat menghadapi segala sesuatu. Kita hanya menyembah, mengangkat kedua tangan kepada Tuhan. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita kaya, sekalipun kita hebat, tetapi menghadapi bangsa Amalek kita tidak mampu. Menghadapi iblis kita tidak mampu. Kita hanya bisa menyembah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi kita. Semoga Bapak Ibu mengerti. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, hasilnya yang kedua, kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 14, Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Keluaran 14 ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tentunya kalau Bapak Ibu baca dari keseluruhannya, ini adalah perjalanan bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir. Dan ini adalah penghabisannya Fir'aun untuk mengejar bangsa Israel. Nah, tentunya Bapak Ibu kalau sudah baca ini ya, bangsa Israel sudah terjepit. Ya, pada waktu dia keluar dari Mesir di padang gurun, dia di depannya itu ada Laut Teberau. Ada Laut Teberau di situ. Kemudian dari belakang tentara Fir'aun mengejar bisa. Nah, inilah bangsa Israel mengalami jalan buntu sudah. Jalan buntu. Hanya satu kata untuk bangsa Israel pada waktu itu. Hanya satu kata, mati saja sudah. Satu kata buat bangsa Israel, mati sudah. Mau apa sekarang? Depan laut, belakang tentara Fir'aun mengejar. Tidak ada pilihan lain. Mati sudah. Satu kata untuk bangsa Israel, mati. Tetapi tadi Tuhan mengatakan, angkat tongkatmu. Sama dengan tinggikan Tuhan. Sembah Tuhan di situ. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Laut Teberau bisa terbuka. Ada jalan keluar di situ bagi bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel selamat dari kepungan Fir'aun. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Saat kita bisa sampai ke Gunung Horeb tadi, kita bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Tadi Tuhan memberikan kekuatan ekstra di padang gurun. Dan saat kita menghadapi jalan buntu di dunia ini, baik usaha bisnis kita, baik usaha apa saja, waduh rasanya tidak ada jalan keluar. Ayo
Kita belajar seperti bangsa Israel, tinggal ulurkan tongkat kita. Tongkat itu berbicara tentang salib, tinggikan salib Tuhan. Pandang korban Tuhan Yesus. Dan kita menyerah sepenuh kepada Tuhan. Maka tongkat itu bisa membelah laut di situ. Ada jalan keluar bagi bangsa Israel. Tidak jadi mati bangsa Israel. Makanya ini Bapak Ibu, hasil daripada kita memiliki kasih itu, kita bisa mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Ada kekuatan di padang gurun dan ada jalan keluar saat kita menghadapi masalah yang buntu sekalipun. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Lukas pasal yang ke-22, ini sebagai ayat yang terakhir. Lukas pasal yang ke-22, ayat 39 sampai yang ke-44. 39 sampai yang ke-44. Di Taman Getsemani, ayat 39. Lalu pergilah Yesus ke luar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Jadi doa penyembahan Bapak Ibu, doa penyembahan itu adalah doa penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan. Seperti doanya Yesus tadi, ya Bapakku, kalau bisa lalukan cawan ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Inilah penyembahan. Jadi penyembahan itu sama dengan kita mengangkat kedua tangan kita, menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya, dan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang berteteskan ke tanah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menghadapi suasana ketakutan, kita belajar dari pribadi Yesus. Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya, bagaimana dia harus disiksa, bagaimana dia harus dicambuk, bagaimana harus disesah, bagaimana dia dimahkotai mahkota duri, bagaimana dia harus dipaku tangan kanan, tangan kirinya, kedua tangannya dan kedua tangan kirinya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Dia tahu penderitaan seperti itu, sampai harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi disinilah dia mendapatkan kekuatan. Sama seperti Musa tadi, mendapatkan kekuatan saat dia mengangkat kedua tangannya. Kekuatan Yesus sama juga. Dia menyerahkan sepenuh pada kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Inilah penyembahan Bapak Ibu. Penyembahan itu artinya kita menyerah sepenuh pada kehendak Bapa di situ. Maka tadi dikatakan ada seorang malaikat yang memberikan kekuatan ekstra sehingga dia tidak takut lagi menghadapi salib. Pada waktu prajurit-prajurit datang, siapa yang kamu cari? Yesus, orang Nazaret itu. Aku dia. Nah, berani dia di situ. Berani dia di situ. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam penyembahan hasil yang ketiga tadi itu, dia memberikan suatu kekuatan menghadapi apa saja, bahkan sampai menghadapi maut. Tuhan Yesus tidak ada lagi ketakutan. Dan tadi kita sudah sama-sama baca, yang tadi saya sudah baca tadi dalam Yohanes tadi, bagaimana Petrus pada masa tuanya. Pada masa tuanya dulu, masih masa mudanya, Petrus kemana saja dia kehendaki, jadi penjala ikan dia di situ. Tapi pada masa tuanya dia diikat di mana? Ya diikat dalam kandang pengembalaan. Dia tidak bebas lagi, tetapi dia diikat dalam pengembalaan dari situ untuk menerima kasih. Dan ayat berikutnya tadi, disitulah Petrus bisa menerima kematiannya. Bagaimana Petrus harus mati tadi. Bahkan dia tidak takut lagi menghadapi kematiannya sampai dia harus terbalik kayu salib. Dia tidak takut lagi di situ. Hasilnya dari mana tadi itu? Dari pengembalaan. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah dari sinilah Bapak Ibu, kita mendapatkan kasih itu. Kasih itu yang semakin hari kita dapatkan, memberikan kekuatan yang ekstra bagi kita. Dalam suasana padang gurun, kita tidak gampang kecewa, putus asa, apalagi sampai tinggalkan Tuhan. Dalam menghadapi jalan buntu, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bahkan sampai menghadapi maut pun, kita tidak takut lagi. Sama seperti Yesus dan juga sama seperti Petrus pada masa tuanya. Dia diikat dalam kandang pengembalaan, sehingga tidak takut lagi menghadapi maut, tetapi dia sudah menyerahkan semua ke dalam kehendak Bapa. Nah inilah Bapak Ibu, yang saya bisa sampaikan kepada kita semua, bagaimana anak Tuhan, pelayan Tuhan, sampai hamba Tuhan bisa bersumpah palsu ya, karena tadi itu tidak punya kasih.
takut menghadapi segala sesuatu. Kalau dia punya kasih tentunya tidak takut. Justru karena dia takut, dia tidak punya kasih dari situ. Makanya untuk mendapatkan kasih, ayo tekunlah kita beribadah melayani Tuhan. Di situ kita mendapatkan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya rindu kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Saya selamatkan kepada Bapak Eko Soni untuk bisa menyanyikan lagu ini. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Bait kedua. Apa yang dapat memisahkanku
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Engkau. Baik itu penganiayaan, baik itu sakit, penyakit, penderitaan, masalah, tidak bisa ada yang memisahkan kasih-Mu daripada kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu yang adalah firman-Mu, makanan untuk memberikan suatu kekuatan yang ekstra bagi kami Tuhan, menghadapi situasi padang gurun dunia ini. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memberikan kekuatan yang ekstra untuk kami bisa mengangkat kedua tangan kami. Semakin kami mengangkat tangan kami, semakin kuatlah kami. Kami tidak gampang kecewa, putus asa, apalagi tinggalkan Tuhan. Bahkan dalam menghadapi jalan buntu sekalipun Tuhan, seperti bangsa Israel hanya satu kata mati, tetapi ada jalan keluar yang Tuhan adakan bagi bangsa Israel, khususnya juga bagi kami saat ini Tuhan. Dan juga Tuhan menghadapi apapun yang di depan kami. Mungkin Tuhan kami tidak mampu, tidak kuat Tuhan, sama seperti Petrus, sama seperti Elia, rasanya kepingin mati Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh firman-Mu memberikan suatu kekuatan yang ekstra, menghadapi maut pun kami tidak akan pernah terlepas daripada kasih-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, tetapkan sungguh-sungguh firman-Mu dan dorong kami Tuhan untuk memberikan satu kekuatan bagi kami, untuk kami senantiasa tekun di dalam kandang pengembalaan. Karena di dalam kandang pengembalaan itu Tuhan, kami menerima kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang memberikan kekuatan ekstra sampai garis akhir hidup kami. Kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, dan biarlah sungguh-sungguh hari-hari yang akan datang Engkau kembalikan kami untuk kami tekun beribadah melayani Engkau dengan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu saat ini yang mengalami sakit Tuhan. Jangan sampai sakit penyakitnya membuat mereka putus asa, putus pengharapan, tetapi hanya tetap menaruh iman, pengharapan, kasih-Nya hanya kepada Engkau satu-satunya Allah yang mampu untuk memberikan yang terbaik, bahkan untuk menyempurnakan kesehatan yang hingga sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, bahkan sampai menyempurnakan kesehatannya hingga sempurna. Yang dalam masalah Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik, seperti bangsa Israel keluar dari tekanan bangsa Mesir, sehingga ada jalan keluar di tengah-tengah tanah yang kering seperti dalam lautan. Demikian pula juga Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Yang dalam pergumulan berat Tuhan selalu memberikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang kesusahan Tuhan hiburkan. Bahkan yang mengalami kelemahan, kuatkan iman, pengharapan, kasih-Nya. Hanya tetap berharap, bersandar hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Sebentar kalau kami pulang ke rumah kami masing-masing jauh dekat, Tuhan sertai, tiba di rumah dengan keadaan selamat. Dan juga tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berikan damai sejahtera agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Sekarang saudaraku, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.